Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kelompok sosial, kategori sosial, dan status sosial. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama, saling berinteraksi, dan memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong. Lalu, bagaimana sih terbentuknya kelompok sosial? Jadi, menurut Abdul Shani, kelompok sosial itu terbentuk dari dua hasrat pokok manusia, sehingga ia terdorong untuk hidup berkelompok, yaitu yang pertama hasrat untuk bersatu dengan manusia lain di sekitarnya, dan yang kedua adalah hasrat untuk bersatu dengan situasi alam sekitarnya. Nah, contoh dari kelompok sosial sendiri ada di gambar tersebut ya teman-teman. Itu adalah contoh dari gambar kelompok sosial di kalangan Universitas Raden Mas Said Surakarta. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya adalah syarat terbentuknya kelompok sosial. Di sini ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada kesamaan faktor yang dimiliki anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Contohnya seperti apa teman-teman? Jadi contohnya seperti persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan tujuan, persamaan ideologi, maupun persamaan politik, dan masih banyak lagi. Materi pembahasan yang selanjutnya adalah macam kelompok sosial. Macam kelompok sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama kelompok statistik, yang kedua kelompok kemasyarakatan, yang ketiga kelompok sosial, dan yang keempat adalah kelompok asosiasi. Kelompok statistik merupakan kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis. Contohnya, misal kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan, itu termasuk ke dalam kelompok statistik. Kemudian yang kedua adalah kelompok kemasyarakatan. Kelompok ini merupakan kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial. Kemudian yang tiga adalah kelompok sosial, contohnya seperti kelompok pertemuan atau kerabat. Jadi kayak pertemuan antar keluarga itu ya juga termasuk kelompok sosial. Kemudian yang keempat adalah kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun bersama, contohnya negara dan sekolah. Bahasan yang selanjutnya adalah kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujudkan karena adanya ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan pada manusia-manusia tersebut. Nah, di sini ada 3 nih teman-teman, 3 ciri-ciri dari kategori sosial. Ciri yang pertama adalah dalam kategori sosial itu tidak terdapat interaksi di antara anggota-anggotanya. Yang kedua, dalam kategori sosial tidak terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan bersama oleh anggota. Dan yang ketiga, dalam kategori sosial tidak terdapat harapan-harapan dari peran-peran yang dimainkan oleh anggota. Nah, yang selanjutnya adalah golongan kategori sosial. Golongan kategori sosial terdiri dari 2 penggolongan. Yang pertama, penggolongan berdasarkan satu ciri, dan yang kedua adalah penggolongan berdasarkan lebih dari satu ciri. Bisa teman-teman lihat penggolongan berdasarkan satu ciri. Di situ terdapat gambar sekelompok wanita. Nah, sekelompok wanita tersebut bisa dinamakan kategori sosial karena mereka tergolong ke dalam satu ciri, yaitu wanita. Kemudian yang kedua adalah penggolongan berdasarkan lebih dari satu ciri. Di dalam gambar tersebut terdapat banyak sekali orang-orang atau manusia di situ yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di situ berarti terdiri lebih dari satu ciri. Kemudian memasuki pokok pembahasan yang terakhir yaitu status sosial. Status sosial merupakan posisi seseorang menyangkut lingkungan pergaulan,
prestige, hak-hak, dan kewajiban. Status menentukan apa yang harus seseorang perbuat bagi masyarakat. Bahasan yang terakhir adalah jenis status. Jenis status sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, ascribed status, yang kedua assigned status, dan yang ketiga adalah assigned status. Ascribed status merupakan status yang terberikan. Jadi seperti pada contoh di atas, status yang terberikan tersebut bukan dicapai dari diri sendiri atau bukan bakat maupun capaian diri sendiri, melainkan memang terberikan sejak lahir. Contohnya seperti pada gambar yaitu keturunan-keturunan raja, keturunan Nabi Muhammad, keturunan-keturunan yang lain. Kemudian status sosial yang kedua adalah achieved status atau status yang dicapai. Jadi status ini adalah status yang dicapai karena usaha kita sendiri. Contohnya seperti pada gambar yaitu Maudy Ayunda yang melakukan studi di kampus kemudian mendapatkan gelar sarjana seperti itu. Kemudian status sosial yang ketiga yaitu assigned status atau status yang ditetapkan. Jadi status ini tuh kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Contohnya seperti para pahlawan Indonesia. Mereka karena usaha mereka berjuang untuk Indonesia, maka mereka secara otomatis mendapatkan gelar atau mendapatkan status sosial di masyarakat. Mungkin materinya cukup sekian, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.